Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 15 Desember tahun 2022. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 54 ayat 1 sampai 10. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu, dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu, ialah Dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak, firman Allahmu. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 7 ayat 24 sampai 30. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah, dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja? Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes, namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah bertobat karena dikasihi. Banyak pengalaman menunjukkan bahwa pemimpin yang keji akan ditakuti oleh rakyatnya dan rakyat akan tunduk terhadap seluruh perintah sang pemimpin. Untuk menata dan membetulkan suatu perilaku buruk, nampaknya kehadiran seorang pemimpin yang kejam dapat mengubah perilaku dan tabiat orang dalam sekejap. Namun, hal seperti itu akan hilang dalam sekejap pula ketika sang penguasa wafat atau kehilangan kekuasaan. Perubahan diri atas dasar ketakutan tak membuahkan hasil yang baik dan lestari adanya. Demikian bacaan pertama hari ini menampilkan karakter Allah yang sungguh-sungguh baik adanya. Yesaya menampilkan figur Allah dengan segala kebaikannya. Israel diserukan sebagai bangsa yang beruntung karena hal-hal baik dan besar yang sudah dan sedang dilakukan Allah bagi mereka, yakni Allah yang menggembirakan ibu-ibu yang mandul dan melahirkan keturunan bagi bangsa itu. Allah digambarkan sebagai suami yang siap membahagiakan pasangannya. Ia meninggalkan mereka untuk sesaat dan akan kembali dengan segera. Atas hal-hal yang dibuat Allah ini,
bangsa Israel disemangati untuk bangkit dan bersorak-sorai. Saudara-saudariku terkasih, sukacita dan kegembiraan akan hal-hal yang Allah sudah dan sedang kerjakan bagi hidup kita adalah dasar yang kokoh dan kuat untuk suatu pertobatan. Seruan Yohanes Pembaptis kepada orang-orang Yahudi pada zamannya adalah seruan pertobatan atas dasar kebaikan Allah. Allah yang berbaik hati dan tak membiarkan bangsanya binasa telah mengutus hamba-hambanya untuk menyerukan pertobatan demi keselamatan mereka semua. Kabar inilah yang menggembirakan orang-orang Yahudi, apalagi di tengah penantian akan zaman dan masa pemulihan bagi mereka. Rasa syukur atas kebaikan Allah menjadi dasar pertobatan dan banyak orang memberi diri untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di masa Advent ini, ketika seruan pertobatan kembali bergema, adakah kamu juga bergegas dan memberi diri untuk dibaptis sebagai tanda pertobatan? Atas dasar apakah pertobatanmu? Karena takut akan hukuman bagi mereka yang jahat di mata Allah? Ataukah karena Anda sudah dan sedang dikasihi Allah, dan Allah tak bosan-bosan melakukan hal baik bagimu? Semoga demikian. Amin.